syahwat atau nafsu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bid'ah yang pertama kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ialah kenyang. Sungguh jika perut suatu kaum kenyang, hawa nafsu mereka akan menjadi liar terhadap dunia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian mematikan hati dengan banyak makan dan minum, karena hati itu bagaikan tanaman yang akan mati jika diberi air terlalu banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang artinya, tak ada wadah yang lebih buruk untuk diisi oleh manusia dari perutnya sendiri. Cukuplah mereka mengisi perutnya dengan beberapa potong makanan yang memenuhi tulang punggungnya. Jika ia harus melakukannya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Yang saya ingin garis bawahi ialah syahwat perut. Kenapa saya ingin membahas syahwat perut? Karena ini adalah syahwat yang paling membahayakan, karena ini yang mendorong syahwat-syahwat yang lainnya. Misalkan ketika kita kenyang, kita akan banyak tidur, kita akan banyak tertawa, kita akan banyak melamun. Itu dikarenakan perutnya terpenuhi cukup banyak. Dan Nabi SAW bersabda, teruslah menerus kalian mengetuk pintu surga, maka ia akan dibukakan untuk kalian. Maka Hasan bertanya, lalu bagaimana cara terus-menerus mengetuk pintu surga itu? Beliau bersabda, dengan lapar dan haus. Saya akan bacakan beberapa keutamaan ketika kita menahan lapar. Yang pertama, laparkanlah dirimu, karena hal itu akan menurunkan nafsumu, melembutkan hatimu, menjadi penyebab turunnya ilmu dari langit. Dan hadis Nabi SAW, ahyu qulubukum bikil latin dohak, wakil latin shiba, wa tohiruha bil ju'i tasfuha wa tariku. Hidupkanlah hati kalian dengan mengurangi tertawa dan mengurangi kenyang. Sucikanlah hati kalian dengan lapar, hingga hati kalian akan menjadi jernih dan lembut. Yang kedua, manfaat menahan lapar, melembutkan dan menjernihkan hati, sehingga siap untuk mengetahui nikmatnya mujahadah dan mendapat pengaruh positif dari berzikir. Banyak orang yang berzikir dengan lisan disertai dengan usaha menghadirkan hati, namun hatinya tidak mendapat kenikmatan dari zikir itu dan tidak berpengaruh apa-apa, seakan-akan antara diri dan zikirnya itu ada dinding pembatas, yaitu berupa hati yang keras. Namun jika hati melembut, pengaruh zikir akan semakin kuat. Dengan itu, seorang hamba bisa bersenang-senang dengan munajatnya. Faktor utama yang menyebabkan hal ini ialah kosongnya usus. Dan yang selanjutnya, ini manfaat yang paling besar ketika kita mengurangi makan atau mengosongkan perut, yaitu menghancurkan syahwat maksiat secara total dan menguasai nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Sumber seluruh maksiat ialah syahwat dan kekuatan, sedangkan sumber kekuatan dan syahwat ialah makanan. Karena itu, mengurangi makanan dapat melemahkan setiap kekuatan dan syahwat. Zunnun berkata, tidaklah aku merasa kenyang, melainkan aku akan terjerumus pada suatu maksiat atau aku akan berkeinginan kepada maksiat itu. Dan selanjutnya, manfaat selanjutnya, memudahkan ketekunan dalam beribadah. Banyak makan dapat menghalangi banyak ibadah, karena akan membutuhkan banyak waktu terbuang untuk makan. Ia butuh membeli makan, kemudian mengolah makanan, kemudian ia mencuci makanan tersebut, kemudian ia memakannya, lalu sering bolak-balik ke tempat air karena banyak minum. Semua waktu ini seandainya digunakan untuk berzikir, bermunajat dan ibadah lainnya, jelas akan semakin banyak keuntungannya. Salah satu ulama yang sering memperhatikan terhadap makanannya ialah Al-Jurjani. Diceritakan, aku melihat adonan roti pada Ali Al-Jurjani yang telah disusun. Lalu aku bertanya kepadanya, mengapa engkau melakukan ini? Al-Jurjani menjawab, aku telah menghitung jarak waktu antara aku mengunyah dan membuat adonan itu adalah 70 tasbih, dan aku tidak pernah mengunyah roti semenjak 40 tahun. Perhatikan cerita ini, bagaimana ia menaruh perhatian terhadap waktunya. Bahkan ia tidak mau menghabiskan waktunya hanya untuk mengunyah. Setiap tarikan nafas merupakan permata berharga yang tidak bisa dibeli oleh uang. Sudah sepantasnya menggunakannya sebagai perbekalan untuk kehidupan akhirat yang tidak ada akhirnya, yaitu dengan menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah dan menaati peraturannya.